Ini senang banget sudah kedatangan ya pemain timnas Indonesia kita. Pastinya untuk Alfa Hendra Dewangga dan juga Alfa Rezi Bufan dan juga Komang Teguh ya, makasih ya untuk kita udah ngobrol-ngobrol. Oke, halo teman-teman. Selamat sore. 7 Juni 2026. Tepatnya pukul 16.24. Teman-teman. Ini beberapa orang yang ingin nonton konser. Kondisi terkininya seperti ini teman-teman. Banyak stand-stand makanan juga ya. Tuh. Izinkan saya untuk mengundur. Ini senang banget sudah kedatangan ya pemain timnas Indonesia kita, dan ternyata aslinya masih muda-muda banget ya. Keren ya, masih fit karena pastinya terus menjaga kesehatan. Nah, pastinya saat melihat timnas U19 yang akan bertanding hari ini, apa yang langsung teringat sih dari masa-masa kalian menjadi pemain timnas kelompok umur dulu gitu, gimana? Mungkin dari ujung dulu boleh, dari kakak Alfa Hendra Dewangga. Yang pasti sangat kangen ya Mbak, masa-masa dulu muda ikut timnas U19. Jadi saya melihatnya antusias banget untuk menyambut timnas U19 ini bertanding. Terus apa yang teringat gitu mungkin dari momen-momen kalau dulu tuh ngapain sih, effortnya mungkin pagi-pagi harus bangun udah sarapan sehat dulu atau ngapain dulu gitu? Untuk dulu masih muda karena kita semangat banget ya, apalagi bela timnas Indonesia. Jadi sangat bangun pagi buat harapan untuk mempersiapkan energi untuk pertandingan malamnya. Oke. Itu latihannya setiap hari apa gimana? Atau ada tergantung seminggu berapa kali? Tergantung pelatihnya, programnya seperti apa. Jadi kita ngikuti pelatih. Kalau misalnya memang dari pemainnya kurang, jadi kita training sendiri. Oke, jadi tetap ya walaupun nggak ada jadwal pelatihan, tapi karena antusias banget. Kalau dulu tuh mau tanding langsung banyak ini ya, latihannya sendiri ya. Betul. Oh, seru banget. Kalau dari Kak Alfa Rezi Bufan gimana nih? Kalau mungkin dari saya yang teringat itu kebersamaan mungkin sama teman-teman dulu, bangun pagi bareng, kita makan bareng sampai latihan bareng, kan tesnya itu kadang berbulan-bulan kan. Mungkin ya kenangannya aja kangen. Oke, jadi kenangannya tuh kebersamaannya itu, karena kalau namanya sepak bola kan setim ya, jadi ngapa-ngapain tuh bareng. Terus kalau dari Komang Teguh gimana?
Kalau untuk saya sendiri yang teringat itu tentunya bangga yang pasti karena sudah menjadi bagian skuad dari kelompok umur. Yang pasti pada saat itu saya merasa senang pada saat itu. Oke, jadi yang teringat tuh selalu tetap kebersamaan ya, seru banget ya. Terus apa sih perasaan yang kalian rasakan nih saat pertama kali mendapatkan panggilan Timnas Indonesia? Mungkin dari kamu dulu deh, gantian. Ya tentunya sangat bangga bisa membela negara kita sendiri. Oh jadi langsung pas dipanggil kamu harus standing nih, langsung udah Bangga udah pride sendiri ya, udah seneng banget ya pasti ya. Kalau untuk dari Komang gimana? Ya, mungkin sama kayak saya pasti bangga dan senang mendapat panggilan dari timnas. Tentunya itu aja sih. Sama ya, semuanya pasti bangga. Kalau pasti Alfeandra gimana perasaannya, mungkin apa nangis dulu gitu, ada terharu deh gitu atau gimana? Kalau saya sih justru kaget ya, karena Kaget? belum ada kepikiran untuk dipanggil timnas, tapi ya alhamdulillahnya dipanggil timnas dan ekspresinya sangat bangga pasti. Membela oke. timnas Indonesia kan itu suatu kebanggaan diri sendiri, pencapaian sepak bola. Oh wow, karena mungkin main bola dari kapan? Mungkin dikit-dikit ya kita tanya ya. Dari umur berapa kamu main bola? Kalau main bola sebenarnya dari kecil sih mbak, karena mungkin karena harus dibangun dari dasarnya dulu, jadi saya dari kecil, dari SD. Oke, dari SD udah main bola ya. Itu umur berapa tuh kayaknya? Masih kecil banget, umur berapa? 6 tahun mungkin. 6. Oh, jadi buat adik-adik mungkin yang mama papanya sudah mulai ajak-ajak ke taman itu, boleh kali ya diserius-seriusin ya. Boleh. Karena ternyata kalau dari kecil tuh lama-lama jadi bisa serius dan bisa dilatih ya kak ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih. Apa kebiasaan sederhana yang paling membantu kalian menjaga performa hingga bisa bertahan sebagai pemain profesional sampai hari ini? Karena kan mungkin apalagi dulu masih muda, kalau sekarang mungkin udah mulai mature, udah mulai bisa menjaga diri ya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Kalau dulu gimana? Apa yang harus dijaga mungkin dari tadi ya suka nongkrong malam atau gimana? Lebih ke pola makan sih mbak. Oh, Karena lebih ke pola makan kan juga membantu energi kita, otot-otot juga, jadi terutama pola makan. Oke, jadi dari makanan sendiri ya. Kalau betul. dari kakak? Ya kalau mungkin dari saya ya pola tidur juga penting. Pola tidur? Ya karena kalau kita nggak jaga kondisi kan gampang capek nanti di latihan atau di pertandingan. Oke, siap. Kalau dari kak Komang gimana kak? Ya tentunya menjaga pola hidup sehat, tidur teratur, makan teratur, dan yang terpenting juga olahraga setiap hari. Oke, jadi itu ya. Jadi kayaknya lebih ke hidup teratur berarti ya. Jadi jaga makanan, apa yang kita makan setiap hari, tidur yang cukup, yang juga pasti sesuai ya. Mungkin biasanya harusnya 8 jam ya kurang lebih ya, biar cukup istirahatnya. Dan aku pingin minta tipsnya dong untuk dari pemain timnas nih, karena pasti tahu dong apa yang harus dilakukan. So, kalau boleh kasih tips untuk teman-teman yang hadir di sini, terutama yang hobi olahraga nih dan lari di GBK, karena sekarang mungkin lebih ada yang emang cari kesehatan, apa ada juga yang FOMO ya sih, kayak yang penting dapat foto-fotonya aja ya kan. Tapi boleh nggak kasih tips apa satu kebiasaan sehat yang paling penting untuk diterapkan? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh? Boleh kakak? Ya mungkin pokoknya di setiap hari itu kita harus paling nggak jalan kaki lah untuk menjaga kondisi setiap harinya. Oke, berarti minimal harus jalan lah ya. Jadi untuk teman-teman jangan paling mudah gerak ya. Kalau dari kata Sama kalau untuk saya itu konsisten, fokus pada tujuan itu, dengan kondisi kalau misalnya ada libur, tidaknya ada kegiatan seperti pengolok. ya, jangan mager-mageran ya. Kalau sendiri tipsnya apa? Konsisten kan susah juga ya. Benar-benar. Apalagi kita kan kalau pagi malas banget kalau pagi. Betul. Kalau jadi konsisten itu paling utama. Iya, jadi buat teman-teman yang suka cukup atau mau oke, kita wifi boleh. Jadi dari atas, oke, dari kameranya dari atas panggung, kita di bawah atau di panggung aja? Oh, di bawah, oke, siap. Oke, boleh mendekat teman-teman yang di bawah, silakan. Ayo, kita foto bareng yuk, sini-sini. Halo, kita foto bareng. Sakti di mana? Sakti di mana Sakti? Oh, berdiri. Kita berdiri aja. Ayo berdiri yuk, berdiri. Foto bareng yuk.
memperlihatkan adalah bagaimana agresivitas dan juga produktivitas dari Vietnam memang lebih unggul daripada Seru lagi, yang lebih heboh lagi. 3, 2, 1. jalan menuju ke lapangan di Stadion Utama Sumatera Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa, terima kasih pastinya sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini, dan terima kasih juga pastinya untuk Alfa Hendra Dewangga dan juga Alfa Rezi Bufan dan juga Komang Teguh ya. Makasih ya untuk kita udah ngobrol-ngobrol pastinya mengenai persepak bolaan dan juga keseharian pemain timnas kita. Seru banget ya, pastinya kita mau lebih dekat lagi. So, pertandingan akan segera dimulai. Ini dia, silakan kita nonton bareng. Usai Indonesia unggul sementara dari Reno Salam Pesi dengan skor 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Sumatera Utara dari Sumatera Utara. Kita kembali lagi bersama-sama yang berikut.